Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hafid Rahman Hakim, mahasiswa pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Di sini kita atau kita akan membahas soal bikin video. Dengan soalnya berjumlah, kita lihat terlebih dahulu. Mari kita bahas. Oke, soal nomor satu. Diketahuinya itu kan logika input terus jika jumlah muatan listrik kurang dari 1 μC atau lebih dari 100 mC. Oke, diketahuinya kan itu. Dengan kita masukkan input, oke. Kita kolom aja. Ini C atau kolom, karena satuan internasionalnya muatan listrik itu kolom, maka kita tulis kolom. Float. Habis itu kita tanda petik input. Oke, input. Habis itu kita lanjut. Oh ya, belum pakai tanda petik terlebih dahulu. Di sini baru kita tanda petik. Nanti error kalau kita pakai tanda petik di inputnya. Masukkan nilai muatan listrik. Di sini kita tulis kurang dari 1 μC atau lebih dari 100 mC. Oke, kita lanjut. Pertama, nilainya itu kurang dari 1 μC. Ini kita tulisnya A. A sama dengan di sini kita tanda petik kolom, jangan pakai tanda petik. Kolom kurang dari 1 μC. Nah, karena ini belum standar internasional, maka kita standarin dulu dengan 1 dikali 10 pangkat. Kalau dari μC untuk kolom itu pangkat min pangkatnya pakai 2 bintang, min 6. Oke, kita lanjut. Yang kedua, B sama dengan nilai kedua yaitu 100 mC. Kita tulis lagi C. C-nya C besar, lebih dari 1 dikali 10 pangkat. Pangkat berapa? Kalau dari mili ke kolom itu yaitu pangkat min 3, teman-teman. 10 pangkat min 3. Oke, habis itu kita langsung print apa? Printan. Bukan ya, yaitu kita tulis print nilai muatan listrik kurang dari berapa? Dari 1 μC sama dengan di sini itu yang A. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini kita copy paste aja, teman-teman, atau kita salin aja karena kata-katanya hampir mirip. Di sini kita rubah yang ini jadi 100 mili atau M aja. 100 mC. Di sini B. Oke. Habis itu baru kita masukin nilai C-nya. C sama dengan, karena ini C itu kurang dari 1 μC atau lebih dari 100 mC. Jadinya C sama dengan A or B. Oke, lanjut. Kita tulis print. Hasil true-nya, karena di sini ditanyanya true. Hasil true-nya sama dengan
Oke, kita masukkan nilai C. Oke, kita run teman-teman. Oke, di sini ada kesalahan. Kita cek problems-nya. Problems-nya itu ada di sini teman-teman. Lupa diberi koma karena nanti kebaca dia tuh masih nyambung atau nggak ada ininya. Jadi kita beri koma supaya benar. Mari kita lanjut. Di sini clear dulu biar enak. Kita lanjut run. Nah, di sini kita masukkan 2. Nah kan kenapa jawabannya true? Dikarenakan or itu jika keduanya false, maka dia baru false teman-teman. Jika salah satu atau keduanya true, maka hasilnya yaitu true. Oke, kita lanjut bahas nomor 2. Ini kita lanjut bahas nomor 2 teman-teman. Ini kita tanda petik dulu biar masih bisa. Oke, kita bahas nomor 2. Ini artinya dikomentarin teman-teman, jadinya ini nggak bakal muncul lagi setelah kita run. Jadinya enak kan, nggak usah kita iniin. Jadi soal nomor 2 di situ kan, di soal nomor 2 itu hasil biner ya, dengan ada 3 tuh teman-teman. Maka kita tulis terlebih dahulu si A sama dengan 8, B sama dengan 4, maka C sama dengan yang soal nomor bagian A-nya itu C sama dengan 8 dan 4. Oke, kita tulis di sini, baru kita tulis print. Di sini print berisi ini, habis itu nilai sama dengan, habis itu kita sini koma A karena nilainya 8, habis itu kita koma lagi, kita masukin binar karena yang dicari binar. Oke, habis itu kita tulis set format, habis itu kita dalam kurung A koma binar, kita karena pakai binarnya pakai di belakang komanya 8, jadi 0,8B. Oke, ini soal nomor 1 teman, soal nomor 2 bagian A-nya. Habis itu yang bagian B-nya atau tinggal kita copy semua, kita ganti ininya teman-teman dengan apa? Itu ya betul, yaitu itu adalah OR teman-teman. Nah, habis itu dengan garis bukan yang itu, tapi yang ini. Oke, itu artinya OR teman-teman. Habis itu kita lanjut dengan yang bagian 3 itu XOR teman-teman, maka tandanya peti. Nah, payung atau peti atau payung. Mari kita cek runnya bagaimana. Nah, kita cek apakah ada yang salah. Kita lihat terlebih dahulu. Oh iya, di sini kan baru 1 doang ya. Mohon maaf ya. Di sini kita print juga teman-teman yang nilai B dan C-nya. Lupa, kita copy aja yang ini. Habis itu kita di sini bukan gitu, kita gini, nilai B yang ini jadi B. Oke, ini B. Oke, habis itu yang kita lanjut lagi, yang ini jadi C, maka ini jadi C. Oke, kedua ini kita copy biar biar cepat aja gitu, tidak diketik teman-teman. Kita paste. Oke, kita cek lagi, itu kita paste. Oke, mohon maaf ya tadi ada kesalahan, kita cek kembali run-nya. Nah,
Tuh teman-teman, kita cek, kita cek nilainya. Oke, di sini nggak ada spasi ya, jadinya kurang kelihatan. Jadi ini soal nomor nomor 2 bagian A-nya itu kenapa 0 teman-teman? Karena yang kita ketahui dan itu melihat keduanya. Sedangkan di biner ini tidak ada yang sama teman-teman dari angka yang 4-nya itu, yang 8 nilai binernya itu 0001, sedangkan yang 4 itu 001. Dari kedua ini tidak ada yang sama. Jadinya maka ininya 0 semua teman-teman. Nah, ini 0 semua. Nah, maka kalau yang bagian B kita lihat. Nah, B itu kan atau. Atau itu kita melihat yang muncul itu yaitu 12 binarnya atau 0011. Kenapa? Dikarenakan di kedua ini nggak ada yang bertemu. Ini terbalikan dengan yang satu. Kalau yang nomor bagian yang A-nya itu, jikalau nggak ada yang bertemu dia nggak bakal muncul. Jika terus kalau yang B-nya itu, jika nggak ada yang bertemu dia maka muncul keduanya teman-teman. Tuh. Kalau yang B bagian yang C XOR. Nah, kalau XOR itu maka binarnya itu uh, kita lihat juga semuanya juga ditambah teman-teman, kayak bukan ditambah ya, tapi kita lihat ini 1000, yang ini 100, nggak ada yang sama juga, maka mereka turun dua-duanya teman-teman, maka jadinya juga 12. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Jangan kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yaitu membuat kalkulator dengan medan listrik yang E sama dengan F per Q. Oke, mari kita tulis terlebih dahulu F float sama dengan float, karena kita masukin input nilainya. Kalau Oke, kita lanjut ke nomor Oke, kita lanjut ke nomor 3 teman-teman. Di situ tertera kita disuruh buat masukkan kalkulator, membuat kalkulator medan listrik dengan E sama dengan F per Q dengan masukkan nilai input nilai. Oke, F sama dengan kita tulis input. Kita tulis float terlebih dahulu. Float. Oke. Per ini. Terus di sini kita tulis inputnya jangan pakai koma terlebih dahulu. Input, di situ baru ini kita ini masukkan nilai gaya. Di sini F yang kita ketahui nilai gaya itu N satuannya, jadi kita tulis koma di sini, ini lagi kita kutip lagi N. Oke, ini sama dengan, oke, kita lanjut Q ke float input situ masukkan nilai muatan sama dengan ini key. Oke, muatan juga N. Habis itu baru kita tulis E sama dengan sini E sama dengan F per Q. Oke.
Habis itu udah sama dengan F per key. Habis itu baru kita di sini print oke, hasil medan magnet. Habis itu sama dengan kita koma, ini situ kita koma lagi dengan satuan kan n per kolom ya. Di sini n per kolom. Mohon maaf, ini kolom teman-teman. Di sini kolom. Di sini kita kutip juga. Kutip. Oke. Kutip. Kutip. Oke. Di situ kita beri ini. Oke. Coba kita cek terlebih dahulu. Oh, ini lupa dikasih koma. Oke. Oke, benar. Situ kenapa di sini? Oh, ada problems. Kita lihat problemsnya. Itu problemsnya kenapa teman-teman, kita cek terlebih dahulu. Kenapa masalahnya? Di sini bla 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 bla. Oh, oke. Mohon maaf. Kalau ini tidak ada ini, teman-teman. Tidak bisa, dia nanti akan error. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke. Ini jangan pakai ini dulu. Karena kita masukkan nilai, teman-teman. Maaf ya, kelupaan. Di sini kita kutip. Nice. Oke, ini sudah benar seharusnya. Habis itu kita cek kembali apakah ada yang salah atau tidak. Kita cek di sini float, masukkan nilai. Oke, di sini kurang kutip. Oke, udah benar. Udah nggak ada problems kan, teman-teman? Kita run kembali. Nah, dengan nilai gaya itu 20. Terus muatan 4. Nah, maka jawabannya 5 Newton per kolom, teman-teman. Karena satuan medan listrik yaitu Newton per kolom. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau videonya banyak yang error. Mungkin semoga kedepannya lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.